ma mengguru Mola te pula. mau datang atau masih ada maruh hatta kami yang mana tung mau lihat do puji-pujian do tok-tok di pasar rohanami itu rupa muda bedia Tuhan Yesus nah tok-tok do diiringi rumah di tubuh kami di padalan dan di wadunami nak sawani pe di puluhan nami da budari dijagai ho di rapoti ho do kami dungo kami dan juga di bagasan hai patut kami na ken hoi ala ni dua mang da bedia tung mau lihat do tok di sopah rohanami itu rupa muda bedia dia pala di nama dogotodo Tuhan tok-tok do Tuhan dilungani ho kami dan lumbubi meo Tuhan calon pengantin kedua belah pihak nang kasih sokot dan marhubas sabio Tuhan lau pasahaton yang nakon ni huriamon dok buru ni huriamon tu bagas joromi lau majalo pago supa super bagason jan ho neng korahat mahami atau Tuhan dongani iring-iring tugu-tugu mahami asa sahat kami tu bagas joromi buyu Tuhan yang nakon ni huriam dok buru ni huriamon Tuhan macam apa super bagason janho berhidupin apa suami atau tuan dongani iring-iring kami tapat parmaran dangi parmaran kodi bisa suri dah ulang damian nono Tuhan saya mulai nama mulai kami sahat tamian nono Tuhan tu ulang ada Tuhan tok-tok maho Tuhan Yesus najong-jong di tengah-tengah nami asa tok-tok bayi ulang namion memuji pasalapon luar muda badiai bolong tungadong Tuhan haurangan nami ada pokok na usang ajahami man kana susang ajahami alay sa may sa luhuna asaw nagtaraba kapasupasulan ng pasal tong kami ato nga mang nabadia pataro mahami jaladongani mahami inanay patoron nami anak ni Huriamon duguro ni Huriamon law majaro pasu-pasu perbagason tu bagas joromi homa tuadongan nami jala homa na mangiring kami homa tangyang hili-hili do pangiduan nami tu ho apala di manugoton jalo matang yang nami Tuhan. Amin. Cinta ki hola tu holo saya kisah sarah holo
maho tunggu tani berdua kade baju tak kade jadi gabe maho dah baru di pasal tuang maho jadi suapan nyoma maho dohot bapak ade Tuhan Yesus memberkati kade. Udah pas Nah, ini sekedar apa ya dulu ya, serapan. Tadi kalau serapan kami sebagai orang tua tetap memberikan yang terbaik untuk guru kami sama yang mau helakan ya. Tuhan dan juga di orang tua menyenangi, masyarakat umum juga menyenangi kalian. Tuhan memberkati ya. Terima kasih ya. Doa dari orang tua. Balik pulang waktu Hari masa tinggi dulu Tuhan memberkati lah. Semoga kalian saling menyayangi ya, seperti yang kami lihat ya. Rumah tangga ini, hidup ini nggak akan juara. Bukan juara ini ya. Tuhan tetap melihat perjalanan hidup kalian ya, tetap memelihara ya. Biar bisa tetap juara ya. Tuhan tetap. Ya. Semoga tetap saling menyayangi. Tuhan minum baik setuju air kehidupan Kehidupan. Tuhan memberkati kehidupan ini. 3 kali juga. Tuhan memberkati lah kehidupan. Semoga hidup kalian sampai tahun kedua. Oke. Udah lah. Dulu saya berdirikan. Wah, orang komentar kok. Mudah-mudahan sampai sahur 52. Terus sehat selalu jangan memakai Jadi lembah minum air itu air kehidupan. Enggak, pulang mah orang dari ton. Tunggu. Oke. Ini beras. Tapi walaupun beras ini ada apanya? Berkah. Nah, ada apa? Terima kopi, baut-baut pesaloman. Terima kopi baru, lucu-lucu mah nak panamo. Iya kan? Dokternya nak tuh hela. Terima kopi, baut-baut pesaloman. Terima kopi hela, lucu-lucu mah nak pangomoan. Jadi beras. Dulu mah baik dulu. Ayo saya buka tulang batu kita. Horas ini. Horas. Udah makanlah dan minum dah. Salam ya. Nikmatilah makanan. Dia orang rahasia selain orang pokok itu ahorokan dan mu yang dah siang
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami. Kau bangunkan kami Tuhan di pagi hari dalam keadaan sehat dan kekurangan suatu apapun. Kami bisa ada saat ini Tuhan di tempat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat kami. Bapa yang maha baik, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai acara pemasmuan anak dari Mulia-Mu Tuhan, yang akan menerima berkat pernikahan dari hamba di hadapan para jemaat. Tuhan Yesus Allah yang baik, biar Engkau yang memberkati acara tersebut dari awal, pertengahan hingga akhir, agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga Tuhan buat kedua keluarga, Kau satukan mereka Tuhan dalam kasih-Mu, agar mereka dapat sehati sepikir. Setelah selesai acara pemberkatan, mereka akan melangsungkan acara adat. Biarlah Tuhan Yesus, acara adat juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena
Hamba setiamu
itu juga akan sampaikan buat karena diri. Untuk itu demikianlah firman Tuhan Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenal kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alai tidak bisa mengenai iman Allah iroha, ai iroha binasa hari asok. Itulah firman Tuhan bagi kita, khususnya buat Herman dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, luar biasa singa kita keluarga besar Paul, secara khusus buat Ananda berdua, Herman dan Diri. Jangan terlalu kaku kalian berdua. Biasa saja, jangan terlalu tegang, ya. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, perkawinan, saya mengatakan kepada kita marilah bahwa pernikahan itu merupakan salah satu mujizat yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Pernikahan itu merupakan salah satu mujizat yang terbesar di dalam kehidupan. Kenapa saya katakan mujizat? Karena kita bisa bayangkan anak-anak saudaraku, khususnya buat kalian berdua, Herman dan Diri, ada dua orang yang berbeda, satu sama lain memilih dengan rela dan sukacita menjadi satu, dan pada akhirnya membentuk rumah tangga yang baru. Disitulah mujizat. Ada dua orang yang berbeda, Herman dan Diri juga berbeda, tetapi mereka mempersatukan untuk membangun rumah tangga yang baru. Inilah sesuatu hal yang luar biasa, dan sekali lagi salah satu mujizat yang boleh dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka berdua harus menjalani Herman dan Diri, menjalani hidup bersama dalam rentang waktu yang tidak tentu, sehingga hari ini melalui peristiwa ini mereka diingatkan kembali bahwa pernikahan itu membutuhkan yang namanya komitmen dan kesetiaan yang berlangsung seumur hidup. Ini harus berdua berhati-hati. Saya mengatakan dogma terumbu di bangunan dua. Saya harap sudah tidak ada lagi keraguan bagi Herman, tidak ada lagi keraguan bagi Diri, bahwa kalian harus tetap saling mengasihi apapun yang terjadi, di dalam keyakinan, di dalam komitmen bahwa apapun tantangan ke depan, setelah hari ini, setelah kalian menikah, kalian akan tetap satu sama lain. Tokoh dalam berjasa hasil apapun tantangannya ke depan pasti ada. Saya sudah sampaikan di dalam pertemuan, tidak ada yang namanya rumah
itu juga harus diperhadapkan kepada keluarga kesetiaan Tuhan. Apakah itu merupakan ujian bagi kita? Bisa. Allah ikut adu muda diberikan dalam diri Allah yang pasti mana apa yang kami ikut khotbah di madrasah Asal. Karena itu sebelum Anda berdua nanti mengerjakan janji suci hari ini, kalian dapat semakin menguatkan keyakinan dan komitmen saudara berdua firman Tuhan yang saya berikan hari ini, memberikan jaminan bahwa agar kalian mampu terus bersama dalam keadaan apapun diri. Kasih yang dimaksud di sini tentunya kasih yang berkelanjutan kepada siapa? Kepada kasih Kristus. Kenapa harus berkelanjutan kepada kasih Kristus? Karena kasih Kristus itu memberikan kepada kita keselamatan dalam manusia. Kasih Kristus itu tidak pernah berubah. Tetapi kasih Kristus itu semakin bertambah walaupun kita sering menyakiti dan menentang iman orang Tuhan. Jadi berbeda. Sekali lagi kasih Kristus itu pada diri tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Tetapi kasih Kristus itu semakin bertambah walaupun kita sering menyakiti dan mendukakan Tuhan. Untuk itu setidaknya ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan, dan ini menjadi pesan khususnya buat kalian berdua. Dan bagaimana sepasang suami istri agar mampu untuk senantiasa setia mengikat hubungan dengan kasih. Ada 3 pesan. Pesan yang pertama, kalau kamu ada jadi kuning apa? Pesan yang pertama, suami istri mampu setia mengikat hubungan dengan kasih. Yang pertama, harus saling mengasihi apa adanya. Harus saling mengasihi apa adanya. Kalau dikatakan mengasihi apa adanya, maksudnya itu apa? Mengasihi apa adanya adalah mengasihi terlebih dalam segala kekurangan yang dimiliki pasangan kita. Sekali lagi, mengasihi apa adanya adalah mengasihi terlebih dalam segala kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Jadi bukan mengasihi karena ada apa-apanya. Itu berbeda, ya. Bisa dipahami? Bisa kan? Itu yang pertama. Jadi saya mau katakan seperti ini. Jika kalian semasa pacaran, bisa kalau satu dari marham bebek, makanya sakau ini jadi kurang salah. Ya. Dan memang luar biasa pertemuan mereka. Jadi saya juga mendapatkan informasi yang baru. Dan ini boleh kita coba mengenal buat orang tua yang sekarang ini menunjukkan roman yang serokan itu ini akan berubah anaknya. Saya tanya, gimana kalian bertemu? Ternyata mereka memakai aplikasi. Saya aplikasi baru sekarang, namanya Bapak Kasihan. Kita bisa coba nanti. Ya, gak apa-apa ya, saya sampaikan ya. Karena banyak orang tua di Indonesia juga lihat anak itu seperti ini. Nanti sama-sama kita coba. Ada aplikasi Bapak Kasihan di situ berkumpul orang-orang
buktinya hikmah dan ini adalah hasil dari aplikasi hasil. Itu kan? Jadi selesai karena nanti sampai melakukan kantor saya yang sudah ya kan begitu ya, mudah-mudahan ada contoh. Itulah pertemuan mereka. Tapi pagi juga, namanya juga bersama. Kan begitu ya. Akhirnya jadi pertemuan. Jadi jika semasa pacaran, tentunya kalian sudah mulai belajar untuk saling mencintai, sudah mulai belajar untuk yang namanya saling mengasihi. Namun mungkin saya katakan seperti ini, saya juga sampaikan kemarin, belum terlalu kalian berdua menemui apa yang menjadi kekurangan dari pasangan. Belum terlalu menemui. Akhirnya ada waktu dan lagi, tetapi belum semua. Oleh karena namanya dalam diri, ketika sudah menjadi pasangan suami istri, yang pasti di sini bagian semakin menemukan kekurangan pasangan. Tetapi disitulah kasih itu harus semakin bertumbuh. Jadi heran Nabi Muhammad ada melakukan hadis ini, diri Nabi Muhammad melakukan hadis heran dan sendiri, ya, dan sendiri. Alaihi sering berjalan dengan rumah tangga, heran akan menemukan kekurangan yang sebelumnya. Jadi marhaya yang melakukan darinya, demikian juga diri. Mungkin banyak kekurangannya, tetapi apapun yang menjadi kekurangan sendiri ini, apapun yang menjadi kekurangan sehebat ini, saya katakan disitulah kasihmu harus semakin bertumbuh. Karena tidak sedikit rumah tangga Kristen kita tahu ini pergumulan kita semakin banyak yang kandas. Karena apa? Karena tidak bisa saling menerima ketika mereka menemukan ada kekurangan di dalam hidup pasangan. Lalu kalimat berikutnya apa? Sudah tidak ada kecocokan lagi pada mereka. Ekonomi. Jadi bagi perempuan silang tidak mampu menerima kekurangan pasangan. Makanya ada kata nasihat seperti ini, ya. Ada kata-kata nasihat seperti ini. Jika engkau mundur pada saat menemukan kekurangan pada pasangan, maka percayalah sampai ke ujung dunia engkau mencari pasangan, engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan memiliki pasangan hidup. Sekali lagi teman-teman, bukan hanya ada ini, ada kata-kata nasihat seperti ini. Jika engkau mundur pada saat menemukan kekurangan pada pasanganmu, maka percayalah sampai ke ujung dunia engkau mencari pasangan, engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan memiliki pasangan. Benar sekali. Karena kita tahu semua orang memiliki yang namanya kekurangan. Ada begitu kekurangan. Ada orang yang seperti kekurangan kita sendiri. Saya bisa pastikan tidak ada seorang pun yang kita kali berani mengatakan seperti itu. Tapi semua orang memiliki kekurangan. Tidak ada urusan pun laki-laki, tidak ada urusan pun perempuan di dunia ini yang tidak mempunyai kekurangan. Hebat tidak mempunyai kekurangan, Dewi juga mempunyai kekurangan. Sehingga ada tugas, ada undang mengasihi pasangan yang ditempatkan Tuhan apapun kekurangan. Jangan bunyi kacau hati. Namun semua kita bisa pastikan
Dewi, saya, apapun kekuranganmu, aku akan bisa tinggi. Jangan malu-malu. Iyalah, jangan mesti dia. Sama pasangan dia. Dok, saya tahu apa ya? Betul, Dewi, sekok. Betul. Kata yang dia. Betul, kenapa? Dok, gugur. Kalian perlu di teman tuh gimana ini paham boleh lebih kurang nanti sebenarnya kalau soal ini nanti itu deh persoalannya bedanya gimana biasa tapi sebetulnya komitmen kalian apapun seburuk apapun masalah yang telah ditempatkan Tuhan di sisi kita sekarang mengubah kekurangan itu menjadi kesempatan untuk kalian boleh saling melengkapi satu sama lain. Inilah berdoa. Beginilah berdoa. Bagaimana seorang suami istri untuk setia mengikat hubungan dengan kasih. Yang kedua, mengasihi untuk memberi, bukan untuk menerima. Mengasihi untuk memberi, bukan untuk menerima. Kalau kita tanyakan sama kita, kenapa kau, apa tujuan berumah tangga? Selalu jawabannya, agar saya bahagia, kebahagiaan. Saya harus nakajul pada hidup. Saya mau ini bahagia. Tetapi dalam berumah tangga hendaknya saya mengatakan impian utamanya bukanlah agar menerima kebahagiaan, melainkan apa? Sekali lagi ya, dalam berumah tangga hendaknya impian yang utama bukanlah untuk menerima kebahagiaan, melainkan agar memberikan kepada dia yang kita kasih. Memberikan kebahagiaan kepada siapa? Kepada dia yang kita kasih. Jadi tidak usah menerima kebahagiaan saya, tapi jauh lebih penting saya dapat memberikan kebahagiaan kepada pasangan saya. Bukan hanya untuk menerima kasih saya, bukan hanya untuk menerima perhatian, melainkan agar saya dapat menyayangi si diri ini, agar saya dapat menyayangi si Hetman ini, agar saya dapat memberi perhatian kepada dia. Jadi lebih banyak memberi. Intinya daripada diri dalam berumah tangga harus selalu belajar. Kalian harus belajar untuk memberi yang terbaik daripada menunggu untuk menerima. Ini rasa pengaruh di batasan rumah ketika kalau jumlah lebih baik itu pasang aku kepada istri saya, kepada suami saya. Betul. Itu positifnya amal kita. Saya mengatakan kalau impian masing-masing dari laki-laki maupun perempuan seperti itu ini, maka otomatis mereka berdua akan sama-sama memperoleh yang namanya kebahagiaan. Jika
Retno inginnya membahagiakan diri, lalu diri inginnya membahagiakan Retno, maka jika keinginan itu bertemu dan terwujud, maka mereka berdua akan menikmati kebahagiaan. Ini pada seluruh menikmati kebahagiaan. Menurut semua kita paham. Dan itu bisa dipastikan. Sebab secara otomatis sama dengan kasih yang kita miliki akan selalu berusaha untuk apa? Melakukan dan menyenangkan orang yang kita kasih. Saya sudah sampaikan dari mana? Lului ia menemui pasomakon roh isi di lului berbicara terus. Mana yang bisa menyenangkan hati? Sikapnya itu tugas. Karena kita boleh saling bersama-sama lagi. Karena persoalannya seperti ini namanya. Karena kalau kita semakin perhatikan, semakin banyak rumah tangga Kristen yang gagal karena semakin hari, semakin lama bersama suami maupun istrinya sudah mulai berubah kemauannya. Lebih dan lebih maunya hanya yang dia bahagiakan, maunya hanya yang dia ini diutamakan, apalagi maunya hanya dia yang disayangi. Orang mana? Maunya